Kembali dalam percobaan digital. Ya, kali ini kita akan belajar tentang komponen-komponen yang akan digunakan dalam percobaan digital. Yang pertama, seperti pada percobaan penjumlahan menggunakan full adder, di sini kita membutuhkan power supply. Ini adalah komponen power supply dengan output 5 volt positif dan 15 volt positif. Di sini ada ground dan juga ada negatif 15 volt. Lalu di sini ada saklar untuk menghidupkan dari power supply ini. Kemudian di sebelahnya sini ada komponen berupa switch, ada 8 switch toggle. Ini bisa kita gunakan sebagai input bilangan biner, seperti pada percobaan penjumlah bilangan biner. Switch toggle yang ada di sini rangkaiannya adalah rangkaian input active high, di mana ketika kita menggeser pada nilai 1, maka di sini akan memberikan nilai 1. Kemudian di sini nanti kita akan menghubungkannya ke rangkaian yang lain atau ke komponen yang lainnya. Jangan lupa nanti ketika membuat sebuah rangkaian, karena di sini antar ground belum tersambung, maka kalian harus menghubungkan dulu ground ke ground, kemudian positif 5 volt dengan positif 5 volt antar komponen. Kemudian seperti ini rangkaian input active high yang ada di dalam komponen switch ini. Ini adalah rangkaian input active high di mana saklarnya terhubung dengan VCC. Kemudian resistornya berada di bawah, berarti ini adalah resistor pull down terhubung dengan ground. Nah, di sini inputnya adalah percabangan antara saklar dengan resistor. Di sini merupakan nilai inputnya. Berikutnya adalah komponen gerbang logika dasar. Seperti yang kita tahu, gerbang logika dasar ada 3, yaitu NOT, OR, dan AND. Di sini NOT berfungsi sebagai pembalik keadaan. Lihat di sini ada tanda bubble-nya. Atau kalau di sini adalah lambangnya segitiga, lalu simbol NOT di sini adalah 1. Kemudian di sebelah sini ada indikator untuk inputnya. Di sebelah kanan ada indikator untuk output dari gerbang NOT. Maka ketika nanti akan menghubungkan, output dari switch akan terhubung ke input gerbang NOT. Kemudian nanti kita bisa lihat hasilnya di indikator output dari gerbang NOT. Sama seperti gerbang NOT, di sini juga ada gerbang OR dengan simbol lebih besar sama dengan 1. Di sini sebelah kiri juga ada indikator untuk inputnya dan sebelah kanan ada indikator untuk output. Ini juga sama. Dari output switch akan dihubungkan ke input OR, kemudian kita bisa melihat hasilnya pada indikator output OR. Yang terakhir di sini untuk gerbang logika dasar adalah AND. Simbolnya dengan N seperti ini. Kemudian di sini juga ada indikator input dan di sebelah sini ada indikator output. Di sini yang tertampil di sini untuk OR dan AND ini adalah untuk 2 input. Jadi di sini misalnya kita punya input A, input B, atau input X, input Y, atau input M, input N. Di sini sama. Kita juga punya N 4 input, maka di sini kita bisa simbolkan dengan A, B, C, D. Sini A1, B1, C1, D1. Ini juga adalah indikator input dan sebelah kanan adalah indikator output. Simbolnya sama seperti ini, simbol N. Kemudian untuk gerbang logika turunan, yang pertama di sini adalah NAND. NAND berasal dari N ditambah dengan NOT. Maka di sini gerbang N, gerbang logika N dengan simbol seperti ini ditambah dengan bubble. Di sini bentuknya adalah segitiga.
Ini artinya dinotkan, maka N ditambah dengan not menjadi NaN. Di sini sebelah kiri adalah NaN 2 input, di sebelah kanan sini adalah NaN 4 input. Jadi perhatikan teman-teman, ketika ada notnya NaN not N, maka di sini ada bubble-nya. Kemudian gerbang logika turunan yang satunya adalah NOR, not OR. Berarti OR lebih besar sama dengan 1 ditambah dengan not, bubble, tanda bubble di sini. Berarti not ditambah OR menjadi NOR. Sebelah kiri indikator input sama, sebelah kanan adalah indikator output. Yang berikutnya adalah gerbang XOR dan gerbang XNOR. Gerbang XOR disimbolkan dengan sama dengan 1, sedangkan XNOR berarti adalah exclusive not OR. Gerbang eksklusif OR ditambah dengan NOT. Jadi simbolnya adalah sama dengan 1 tetapi ada bubble-nya. Seperti itu. Ini akan banyak kita gunakan XOR untuk pengurangan, rangkaian pengurangan digital. Oke, komponen lain yang nanti akan kita gunakan selama percobaan digital antara lain yang pertama adalah BCD to 7 segment. Ini sudah kita gunakan ketika menunjukkan aplikasi dari digital, yaitu penjumlahan atau kita gunakan full adder. Dan juga kemarin kita membuat konversi dari bilangan biner lalu dikonversikan menjadi desimal. Dengan input biner, kita akan melihat output berupa angka desimal pada 7 segmen di sini. Ini merupakan BCD to 7 segment. Di sini nanti BCD to 7 segment adalah sebagai decoder. Dia berfungsi untuk menerjemahkan bilangan biner, mengkonversinya menjadi bilangan desimal. Bilangan binernya ada di sini, inputnya ada 4 bit mulai dari D0, D1, D2, D3. Ini bisa kita gunakan baik 2 bit, 3 bit maupun 4 bit. Kemudian di sini nanti kita akan mengatur blanking, lamp test dan blanking yang ada di sini. Lalu juga ada pengaturannya di sini untuk plus minusnya dari decoder. Dan kemudian ketika dijalankan nanti pada display 7 segmen akan tertampil angka desimal dari hasil konversi bilangan biner inputnya. Kemudian di sebelah kanan ini ada full adder. Full adder sudah kita gunakan pada aplikasi digital video sebelumnya. Di sini full adder dilambangkan dengan sigma atau artinya adalah jumlah. Di sini ada 2 bilangan biner. Biner yang diinputkan maksimal adalah 4 bit. Di sini adalah LSB-nya dan di sini adalah MSB-nya. LSB pada angka 0, MSB ada angka 3. Pada bilangan biner key juga sama, 4 bit maksimal. Dengan LSB ada di angka 0 dan MSB-nya di angka 3. Kemudian di sebelah kanan sini adalah outputnya dengan simbol sigma. Ini juga sama, 0 adalah lambang dari LSB-nya, 3 lambang dari MSB-nya. Di sini kita akan gunakan carry in dan carry out. Yang berikutnya ini adalah 4 bit ALU. Ini banyak kita jumpai pada komputer. Arithmetic Logic Unit. Ini berfungsi sebagai penjumlah, tetapi juga berfungsi sebagai pengurang. Nanti kita lihat di sini pengaturannya bagaimana. Di sini ada input bilangan binernya, ada 2 bilangan sama P dan Q. Kemudian di sini juga ada carry C1, carry in, kemudian di sini ada carry out CO. Kita nanti akan melihat bagaimana rangkaian menggunakan 4 bit ALU di sini sebagai pengurang dan penjumlah. Yang berikutnya ini adalah komponen asinkronus BCD counter. Artinya di sini adalah pencacah asinkron BCD. Ingat BCD berarti nanti hasil cacahannya adalah 0 sampai 9 jika ditampilkan ke dalam 7 segmen. Di sini kita bisa mengatur sebagai pencacah 0
naik dan turun. Nanti kita lihat rangkaiannya seperti apa supaya bisa menjadikan rangkaian asinkron BCD counter menjadi pencacah naik dan pencacah turun. Kemudian yang di sebelah kanan ini adalah komponen komparator. Dari artinya sendiri komparator berarti adalah pembanding. Yang dibandingkan apa? Yang dibandingkan adalah bilangan biner. Bilangan biner di sini maksimalnya 4 bit. Ada 2 buah bilangan yaitu P dan Q. Lambang 0 di sini adalah LSB, 3 MSB, sama seperti pada full adder. Tetapi ini adalah komparator, pembanding. Maka pembanding di sini outputnya membandingkan dua buah bilangan lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan. Outputnya ada di sini ketika bilangannya ternyata lebih besar setelah dibandingkan. Maka indikator yang akan nyala adalah seperti ini. Jika P lebih besar dari Q. Jika P sama dengan Q, bilangan P sama dengan bilangan Q, maka indikator yang akan menyala ada di sini. Sedangkan ketika bilangan P di sini nanti lebih kecil dari Q, maka indikator yang akan menyala di sini. Maka setiap nanti ada output yang menyala, maka kita akan simbolkan dengan nilai biner 1. Ketika indikator LED-nya mati, maka dia akan disimbolkan dengan biner 0. Oke, komponen berikutnya yang akan kita gunakan adalah AD converter. Ini artinya adalah analog to digital converter. Dan yang sebelah sini adalah D/A converter, artinya adalah digital to analog converter. Ini fungsinya adalah untuk mengkonversi analog to digital converter atau ADC. Ini mengkonversi dari nilai analog menjadi sebuah bilangan biner. Jadi kita misalnya punya bilangan desimal atau nilai analog 2, di sini binernya seperti apa? Misalnya adalah 0010. Tergantung nanti di sini dikonversi berapa bit. Tapi ini mengkonversi nilai analog misalnya dari sensor, dari suhu, sensor suhu, dan sebagainya. Kemudian untuk nilai komponen digital atau analog converter, dia kebalikannya mengkonversi dari nilai digitalnya menjadi nilai analog DAC. Jadi di sini misalnya kita hubungan di sini ada nilai analog dari sensor, kemudian kita konversi menjadi data biner. Biner kita masukkan ke dalam DAC, kemudian nanti outputnya akan kembali menjadi nilai analog. Oke, itu komponen-komponen yang akan digunakan dalam percobaan digital. Video berikutnya kita akan melihat bagaimana cara wiring menggunakan digital trainer dari Buddha.